Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini dan seterusnya. Baik anak-anak ibu sekalian, setelah beberapa pekan kalian libur di rumah, ya, tidak mengikuti pembelajaran, hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran model SMP Negeri 2. Besar harapan Ibu di semester 2 ini kalian semua bisa mengikuti pembelajaran yang masih bersistem daring, tetap dengan semangat, sehat selalu ya. Untuk pelajaran IPA pada semester 2 ini diawali dengan materi tekanan zat. Nah, kalau kalian lihat dari judulnya saja, tekanan zat berarti ini adalah fokusnya pada materi fisika ya anak-anak ya. Nanti pada materi tekanan zat itu akan dibahas ada 3 pokok bahasan utama, yaitu tentang tekanan zat padat, kemudian tekanan zat cair, dan yang terakhir adalah tentang tekanan gas. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi inti pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kalian bisa simak di sini. Ada 7 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Kemudian yang kedua, mempelajari contoh-contoh tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menghitung tekanan pada zat padat. 4. Mendeskripsikan tentang tekanan dalam zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. 6. Mempelajari contoh-contoh tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, nanti kalian menghitung besar tekanan pada zat cair ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Besar harapan Ibu kalian benar-benar menyimak materi pembelajaran yang akan Ibu berikan nantinya. Kemudian setelah kalian menyimak materi, tolong seperti biasa tugas yang Ibu berikan nanti diselesaikan tepat pada waktunya ya. Karena di semester 2 ini semuanya harus lebih baik lagi dari semester 1 kemarin. Baik, sekarang Ibu akan berikan untuk video yang pertama, yaitu tentang tekanan pada zat padat. Silahkan kalian simak dengan baik video pembelajaran berikut ini. Jika kalian mau melewati jalan yang berlumpur, sepatu mana yang kalian pilih? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Ya, sepatu boot. Kenapa? Karena secara logika, sepatu hak tinggi akan tertancap lebih dalam. Jika lebih dalam, itu membuktikan bahwa tekanan semakin besar. Selanjutnya, antara bebek dan ayam, siapa yang lebih mudah melewati jalan yang berlumpur? Ya, bebek, karena kaki bebek memiliki selaput. Kaki bebek memiliki luas permukaan lebih besar, sehingga tekanan yang dihasilkan akan lebih kecil. Mari kita belajar lebih dalam. Tekanan pada zat padat dapat diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tekan. Dari kedua fenomena yang ditunjukkan, ada 2 besaran yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan yang terjadi, yaitu gaya penekan dan luas bidang tekan. Perhatikan apa yang terjadi. Di sini Ibu mempunyai 2 buah paku A dan B yang bentuknya sama. Namun di sini Ibu beri gaya yang berbeda. Paku B Ibu beri gaya 3000 Newton. Sedangkan paku A Ibu beri gaya 1000 Newton. Apa yang terjadi? Paku B tertancap lebih dalam.
Ini membuktikan bahwa makin besar gaya, makin besar tekanan yang dihasilkan. Perhatikan apa yang terjadi. Di sini ibu mempunyai paku yang berbeda, di mana paku B permukaannya lebih kecil, lebih runcing. Di sini ibu memberi besar gaya sama, yaitu 1000 Newton. Perhatikan pada paku B. Kemudian perhatikan pada paku A. Ternyata paku B tertancap lebih dalam. Ini membuktikan makin kecil luas permukaan bidang sentuh dalam menekan, makin besar tekanan yang dihasilkan. Dapat kita simpulkan, makin besar gaya, makin besar tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, makin kecil luas permukaan bidang sentuh dalam menekan, maka makin besar tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Secara matematis, tekanan dapat dirumuskan P sama dengan F per A, di mana tekanan sebanding dengan gaya, sedangkan tekanan berbanding terbalik dengan luas. Baik, anak-anak, itu tadi materi singkat kita tentang tekanan zat padat. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Di akhir materi ditampilkan persamaan atau rumus untuk menentukan besar tekanan pada zat padat. Ibu akan mengulang sedikit untuk rumus yang digunakan pada tekanan zat padat supaya kalian bisa lebih memahaminya. Tolong disimak ya. Jadi secara matematis hubungan antara besar tekanan P, kemudian besar gaya tekan F, dan luas permukaan bidang tekan A itu bisa dirumuskan yaitu P sama dengan F dibagi A. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, kemarin di semester 1 Ibu sudah jelaskan untuk persamaan gaya F itu sendiri kita bisa cari dengan menggunakan rumus M kali G. Nah, kalau kita turunkan dari persamaan gaya F sama dengan M kali G, kita masukkan ke dalam rumus utama kita yaitu P sama dengan F per A, maka akan diperoleh rumus yang kedua yaitu P sama dengan M dikali G dibagi A ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada dua persamaan yang kita gunakan. Nah, untuk penggunaannya nanti itu tergantung pada bentuk soalnya ya. Apakah kalian menggunakan P sama dengan F dibagi A atau P sama dengan M dikali G dibagi A. Nah, untuk keterangan simbol-simbolnya kalian bisa lihat di bawah ya. Dimana P itu sendiri adalah simbol dari tekanan zat dengan satuan Newton per meter persegi atau boleh juga dalam satuan Pascal. Nah, Pascal ini sendiri adalah nama dari penemunya yaitu Blaise Pascal. Jadi untuk menghargai namanya maka digunakanlah Pascal. F itu adalah simbol dari gaya dengan satuan Newton, kemudian A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah simbol dari percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ya, tolong nanti ketika kalian mengerjakan soal perhatikan baik-baik satuannya ya. Apakah sudah dalam satuan internasional? Karena di sini yang ibu berikan semua satuannya sudah dalam standar satuan internasional. Nah, ini tadi untuk persamaannya. Berikutnya, silakan kalian simak ya video untuk pembahasan soal-soal tentang tekanan zat padat ya. Disimak baik-baik. Jika nanti ada yang masih belum paham, kalian boleh tanyakan langsung ke ibu. Oke, ini adalah soal tekanan zat padat beserta pembahasannya. Silahkan kalian simak dengan baik. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh soalnya ya. Perhatikan contoh berikut. Sebuah balok diletakkan pada lantai seperti gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Gambar balok ini. Jika berat balok 72 Newton, berapa tekanan balok terhadap lantai? Yuk kita jawab bersama-sama. Kita tulis dulu gaya tekannya
atau dilambangkan dengan F. Nah, ternyata hanya ada berat balok. Nah, karena gaya dan berat memiliki satuan yang sama, maka gaya tekanannya sama dengan berat baloknya. Kemudian luas bidang tekannya atau dilambangkan A. Nah, sekarang yang menekan adalah bagian bawah ya. Jadi bagian bawahnya berbentuk persegi panjang dengan lebar 3 cm dan panjang 6 cm. Jadi luasnya adalah luas persegi panjang 6 kali 3 cm sama dengan 18 cm persegi. Nah, untuk A-nya, satuannya jangan cm persegi ya, tapi harus bentuk meter persegi. Jadi kita bagi dengan 10.000. Jadi untuk A-nya 18 per 10.000. Nah, untuk P atau tekanannya menggunakan rumus P sama dengan F dibagi dengan A. Jangan sampai lupa ya rumus untuk menghitung tekanan ini. Yuk kita masukkan angka-angkanya. P sama dengan untuk F-nya 72 dibagi A-nya adalah 18 per 10.000 yang sudah dalam bentuk meter persegi ya. P sama dengan 72. Nah, sekarang pembagiannya kita ubah menjadi perkalian ya. Dengan syarat pecahan yang di bagian bawah harus kita balik. Jadi 10.000 dibagi dengan 18. Jadi 72 kita bagi dulu dengan 18 dapat angka 4. Jadi 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000 Newton per meter persegi. Nah, itulah tekanannya ya. Nah, contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Sebuah benda memiliki massa 2 kg diletakkan pada meja. Jika luas alas benda tersebut 5 meter persegi, tentukan nilai tekanan benda terhadap meja. Nah, ayo kita jawab lagi. Pertama-tama kita harus mencari dulu gaya tekannya. Dan ternyata di sini hanya ada massa. Nah, untuk menghitung gaya tekan, kita harus menghitung berat bendanya ya. Untuk menghitung berat bagaimana caranya? Kalau kita kaitkan dengan massa. Ya, betul. Untuk menghitung berat benda, maka kita harus mengalihkan antara massa dengan gravitasinya. Dan ingat ya, gravitasi bumi kalau tidak diketahui maka bernilai 10. Jadi kita masukkan angka-angkanya. Massanya 2 kg dikali gravitasinya 10, jadi 20 Newton. Untuk luas bidang tekannya, kita lihat dari soal. Nah, ini dia luas alas, jadi 5 meter persegi. Karena yang dicari adalah tekanan, maka pakai rumus yang sama ya. P sama dengan F dibagi A. F-nya adalah 20 dan A-nya adalah 5. Jadi kita tinggal bagi 20 dibagi 5 sama dengan 4 Newton per meter persegi. Mudah kan adik-adik? Baik, anak-anak, bagaimana? Sudah kalian simak untuk pembahasan soal tekanan zat padat? Mudah bukan? Tidak ada yang susah. Intinya kalian perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik, insya Allah kalian pasti bisa ya. Semuanya tergantung pada niat kita. Baik, selanjutnya kita langsung lanjutkan pada materi kita yang kedua, yaitu tentang tekanan zat cair. Namun sebelum masuk pada materi tekanan zat cair, ada sedikit yang akan Ibu simpulkan tentang tekanan zat padat yang sudah kalian simak di atas tadi ya. Ada beberapa kesimpulan utama yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa besar tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Faktor yang pertama yaitu besar gaya tekan F, sedangkan yang kedua adalah luas permukaan bidang tekan yaitu A ya. Ini diambil dari persamaan P sama dengan F dibagi A. Nah, gimana? Ya, yang pertama, tekanan itu sebanding dengan gaya tekan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, jika gaya yang kalian berikan itu semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga pasti akan semakin besar. Nah ya,
Sedangkan yang kedua, tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Ya, artinya lagi apa? Nah, jika luas permukaan bidang tekannya itu dia semakin besar, justru tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Ya, tapi kalau luas permukaan tekanannya diperkecil, kebalikannya justru tekanan akan semakin besar. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya ujung paku. Ya, kalau kalian memaku menggunakan ujung yang tumpul, kemudian kalian pukul pakai palu ke dinding, maka akan susah tertancap. Kenapa? Karena luas permukaan bidang tekannya lebih lebar. Tetapi ketika kalian menggunakan bagian yang runcing, luas permukaannya lebih kecil, kemudian kalian tekan menggunakan palu, maka paku akan mudah tertancap ke dinding. Kenapa? Karena tadi Ibu bilang, semakin kecil luas permukaan bidang tekan, justru tekanannya semakin besar. Ya, jadi dia berbanding terbalik. Baik. Yuk, kesimpulannya untuk tekanan zat padat, Ibu harapkan kalian benar-benar bisa memahaminya ya. Nah, berikutnya kita memasuki untuk tekanan zat cair atau yang biasa disebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu tekanan zat cair, silahkan kalian simak video berikut ini. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dalam percobaan berikut. Sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar, karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal, suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi di tempat itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm atau 1 meter. Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa Rho atau massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H atau kedalaman sama dengan 50 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Masukkan ke dalam rumus pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,5 meter. Jadi pH sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis di tempat pada kedalaman 50 cm adalah sebesar 5000 Newton per meter kuadrat. Berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1 meter?
Kita tinggal masukkan saja H-nya sama dengan 1 meter. pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 1 meter. Sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat. Berikut ini merupakan contoh aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bagian atas agar bendungan tidak jebol dengan besarnya tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua, pembuatan kolam renang. Dasar kolam renang bisa dipertebal pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah di bagian luar, bisa juga dipertebal pada bagian samping dalam sehingga bentuknya seperti bentuk gelas yang mengecil pada bagian bawah. 3. Kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam sehingga dibuat kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Keempat, lubang tangki pada penampungan air. Posisi keran pada tangki penampungan air diletakkan pada bagian bawah agar keseluruhan air dalam tangki bisa dialirkan, juga agar air yang mengalir lebih deras karena semakin ke bawah tekanan hidrostatis semakin besar. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi video pembelajaran kita tentang tekanan zat cair atau yang biasa disebut sebagai tekanan hidrostatis. Lengkap juga dengan contoh soal dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kalian bisa memahami untuk materi yang kedua ini. Berikutnya Ibu akan berikan 2 soal untuk tekanan zat cair dan pembahasannya supaya kalian lebih memahami tentang tekanan zat cair. Silahkan kalian simak soal tekanan zat cair beserta pembahasannya berikut ini. Nah, ini soal kita yang pertama. Jadi kita punya sebuah akuarium begitu, di mana ini tingginya kurang pas ya, ini maksudnya sampai di ujung sini, di dasar sampai ujung di mana kursor saya berada itu adalah 140 cm. Kemudian kita punya posisi ikan disimbolkan dengan X di sini. Kemudian ketinggian ikan dari dasar itu 60 cm. Nah, soalnya seperti ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat, pembulatan dari 9,8, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis di titik X. Nah, sebelum kita menjawabnya, pastikan kita tulis dulu informasinya, yaitu massa jenis cairan 1000 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, ini dia. Kedalaman itu yang dihitung adalah ini. Ya, dari permukaan sampai titik tersebut. Dan kemudian kita dapatkan 80 cm, maka kita ubah menjadi meter karena satuan eksponensinya adalah meter ya. 80 cm kita bagi dengan 100 nilainya. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Maka kita masukkan rumus yang tadi, P sama dengan Rho kali G kali H, kita masukkan 1000 dengan satuannya kali 10 meter per second kuadrat kali 0,8, dan ini gampang ya, ini 8000 skal atau 8000 Newton per meter kubik. Nah, untuk perhatian kita juga akan mencoba soal yang kedua. Intinya sebenarnya hampir sama. Kita disuruh menghitung tekanan hidrostatis di titik A, di mana dari permukaan air sampai ke dasar itu 1 meter. Kemudian titik A dari dasar itu 20 cm. Kita diminta untuk menghitung tekanan hidrostatis di titik A jika massa jenis cairannya kita ganti 0,8 gram per cm kubik. Seperti yang tadi, kita akan tulis dulu diketahuinya Rho-nya 0,8 gram per cm kubik. Dengan mudah kita bisa memakai cara bahwa gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik itu dikali 1000. Jadi 0,8 kali 1000 ketemunya 800 kg per meter kubik. Gravitasinya atau kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
Dan kedalamannya karena berbeda satuan, maka 1 meter ini kita ubah menjadi 100 cm. Atau kalau kita mau dalam meter, ya udah 1 meter, kemudian titik A ke dasar itu 0,2 meter, sehingga kita selisihkan, kita dapat 0,8 meter. Ditanyanya adalah tekanan hidrostatis. Kita gunakan rumus yang sama, rho kali G kali H, dan gampang saja 800 kali 10 kali 0,8. Ini adalah 6400 Pascal. Oke, cukup di sini pembahasan dari tekanan hidrostatis. Sampai ketemu di lain. Baik, itu tadi 2 soal untuk tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Mudah juga bukan? Tidak ada yang susah ya anak-anak ya. Berikutnya, Ibu akan tarik kesimpulan untuk tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan zat cair itu sendiri disebut juga sebagai tekanan hidrostatis. Hidro sendiri dari kata cair, statis adalah diam ya. Jadi tekanan zat cair dalam keadaan diam ya. Jadi harus kalian ketahui bahwa walaupun zat cair itu dalam keadaan diam pun dia akan memberikan tekanan ke bawah ya. Jadi semakin besar volume zat cair yang ada di atas tubuh kalian, maka tekanan yang akan dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, di sini kalian juga bisa lihat tekanan zat cair itu dipengaruhi atau maksudnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis zat cair itu sendiri disimbolkan dengan rho. Kemudian yang kedua adalah percepatan gravitasi adalah G, dan yang ketiga adalah kedalaman zat cair yaitu H. Nah, ini diambil dari rumus dasar untuk tekanan zat cair sendiri yaitu pH sama dengan rho kali G kali H. Nah, jadi diingat baik-baik rumusnya. Kalau misalnya ada pertanyaan faktor apa saja sih yang mempengaruhi besarnya tekanan zat cair, ingat kembali rumus dasar tekanan zat cair yaitu pH adalah rho kali G kali H. Ya. Nah, di mana tadi Ibu sudah jelaskan sedikit di atas bahwa semakin dalam zat cair ya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Contohnya bisa kalian lihat adalah tadi pada percobaan sederhana ketika kita mengisi botol aqua dengan zat cair, kemudian kita beri lubang ya, ada 3 lubang. Ternyata pada lubang yang paling bawah itu zat cair akan memancar paling jauh. Nah, itu menandakan bahwa ya, semakin dalam posisi kita di dalam zat cair ya, maka tekanan yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Baik anak-anak, Ibu rasa untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi tekanan kita. Besar harapan Ibu semoga kalian bisa menyimak, memahami materi tekanan zat padat dan zat cair dengan baik. Kemudian tolong ya nanti dikerjakan tugas yang Ibu berikan dan dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Jangan diulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan di semester 1 kemarin. Harapan Ibu semuanya menjadi lebih baik ya. Dan yang selalu Ibu ingatkan adalah jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang sehat, jaga selalu imun tubuh kalian, selalu gunakan masker apabila berada di luar rumah, kemudian menjaga jarak, dan ingat selalu mencuci tangan kalian. Salam sehat buat kalian semua ya. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk minggu berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.